pembukaan. Absennya nanti bisa dilanjutkan setelah kita buka acara ini dulu ya. Oke, hentikan kegiatan. Duduk siap, gerak. Bisa kita mulai sekarang acaranya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kita akan mengenal satu lagi bagian dari sekolah ini, yaitu perpustakaan. Ya. Dan satu lagi mengenai bugem yang kalian takuti ya, budaya gemar membaca dan menulis. Ya. Untuk informasi ya, perpustakaan kita ini baru saja menorehkan prestasi, yaitu perpustakaan terbaik kedua tingkat provinsi Sumatera Selatan. Oke, sudah hadir di sini semua anggota perpustakaan dan koordinator bugem. Langsung saja kita mulai acara kita. Kepada Ibu Wahyu Indah SPD kami persilakan. Terima kasih Bu Titi. Saya izin jalan-jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang perpustakaan. Siapa yang tidak pernah ke perpustakaan? Ada yang angkat tangan, siapa yang tidak pernah ke perpustakaan? Coba tinggi-tinggi. Satu orang, yang lain? Lain pernah ke perpustakaan? Oke. Albert Einstein mengatakan, satu-satunya tempat yang harus kamu kunjungi jika kamu pergi ke suatu tempat adalah perpustakaan. Kenapa? Karena perpustakaan merupakan gudang ilmu. J.K. Rowling mengatakan, kalau Anda ragu, maka pergi ke perpustakaan. Oke, sebelum saya lanjut, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Titi. Saya Wahyu Indah Purnamasari, selaku Kepala Perpustakaan di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Tapi saya nggak mau ngomong bahasa Jepang kali ini, nanti kalian bengong semua kalau saya ngomong bahasa Jepang. Oh sedikit, oke sedikit. Hajime mashite, minasan watashi wa Wahyu Indah Purnamasari. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, yang mau belajar bahasa Jepang nanti kelas 11 silakan pilih mata pelajaran pilihan di fase F, bahasa Jepang ya. Nah, dalam menjalankan perpustakaan, saya bersama-sama dengan beberapa rekan kerja. Di sini sudah ada. Yang pertama ada Ibu Yusri. Bu Yusri boleh berdiri, Bu Yusri. Ibu Yusri Yanti. Kemudian ada Miss Lia Nurlia. Dan Miss Nurlia. Kemudian ada Pak Mirza. Dan satu lagi ada Pak Guntur. Kalian tahu yang mana Pak Guntur? Silahkan menoleh ke belakang. Nah, itu dia Pak Guntur. Ya, jadi kalau kalian sering menonton video-video SMA Plus Negeri 17 Palembang, itu
banyak karya-karya Pak Guntur, ya. Dan satu lagi ada Bu Trisna di sini. Ya, kalau Bu Yusri, Miss Lia, Pak Nirzam, Pak Guntur itu namanya apa? Ada yang tahu? Pustakawan. Ya, pustakawan itu adalah orang yang mengurusi semua yang berkaitan tentang perpustakaan. Kalau kalian yang membaca buku atau menggunakan layanan perpustakaan itu disebut dengan, ada yang tahu? Pemustaka. Jadi jangan sampai nggak tahu ya. Jadi ada pustakawan, ada pemustaka. Nah, sedangkan kalau Bu Trisna ini adalah guru biologi dan PKWU, ya. Bu Trisna koordinator Bugem, bukan Dugem, Bugem, ya. Mungkin ada yang pernah dengar, nanti dijelaskan. Bugem itu budaya gemar membaca dan menulis. Baik, sebelum saya lanjut, silakan ditonton dulu apa yang mau saya sampaikan ada di video berikut. Sambil operatornya nyari suaranya ya. Oke, inilah ruang perpustakaan. Ya, silakan ditonton. Literasi, dokumentasi. Belajar yang unggul dalam bidang literasi, dokumentasi, informasi, dan teknologi merupakan visi perpustakaan 17. Pembelajaran sepanjang hayat yang mengharuskan siswa maupun guru terus mengembangkan kemampuan literasi secara dinamis mengikuti perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan bagi perpustakaan 17 agar mampu mensejajarkan diri dengan perkembangan masa kini. Perpustakaan 17 Palembang berdiri seiring dengan berdirinya SMA Plus Negeri 17 Palembang pada tanggal 17 Juli 1997 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan, serta referensi, perpustakaan 17 berlokasi strategis di tengah-tengah sekolah, berdiri di atas tanah 440 meter persegi dan memiliki 2 lantai. Perpustakaan 17 menyediakan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan bagi para pemustaka untuk melakukan kegiatan literasi.
Perpustakaan 17 terus berkembang menjadi perpustakaan yang memiliki banyak prestasi dengan koleksi buku terlengkap dan menjadi perpustakaan rujukan sekolah di Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan 17 merupakan perpustakaan rujukan bagi perpustakaan sekolah menengah di Provinsi Sumatera Selatan. Harapan kami, perpustakaan 17 dapat membangun budaya literasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat melalui berbagai layanan dan berbagai program inovasi. Dan kami harapkan siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang dapat terus berinovasi dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui layanan perpustakaan 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan 17 terintegrasi di seluruh wilayah SMA Plus Negeri 17 Palembang, memiliki oase baca yang tersebar di lingkungan sekolah maupun ruang pendukung lainnya. Perpustakaan 17 juga mendukung 36 titik pengembangan perpustakaan kelas yang dikelola mandiri oleh pustakawan muda. Perpustakaan 17 terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga sekolah dan masyarakat luas. Budaya literasi terus ditingkatkan tidak hanya untuk siswa, melainkan untuk seluruh keluarga besar SMA Plus Negeri 17 Palembang agar menjadi pelopor perpustakaan yang berkualitas. Salam literasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memacu perpustakaan 17 bertransformasi dan berkembang memberikan layanan informasi secara digital, tidak hanya untuk warga sekolah, melainkan juga untuk masyarakat luas. Jubel Inspiratif merupakan sajian informasi dalam bentuk podcast yang menampilkan tokoh-tokoh inspiratif dari kalangan siswa, guru, dan tokoh masyarakat. Jubel TV merupakan sarana informasi yang dikemas dalam warna 17, menampilkan berita terkini seputar kegiatan sekolah dan kegiatan lainnya. Spoti Jubel merupakan sarana informasi dalam bentuk audio yang dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, Perpustakaan 17 melalui program BIS 17 atau Binaan Inklusi 17 memperlebar jangkauan layanan pembinaan dan semangat berliterasi di berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini berhasil mencuri minat membaca dari berbagai kalangan dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Perpustakaan 17 juga tak henti-hentinya melakukan promosi dan publikasi seperti pemanfaatan media sosial, webinar, workshop agar semangat literasi terus tertanam bagi seluruh warga SMA Plus Negeri 17 Palembang. Bagi saya, perpustakaan merupakan salah satu elemen atau bagian yang sangat penting dari sekolah. Selama bersekolah di SMA Plus Negeri 17 Kota Palembang, alhamdulillah saya telah mencapai impian-impian dan mimpi saya untuk dapat meraih prestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari peran penting SMA Plus Negeri 17 Kota Palembang dan juga perpustakaan SMA Plus Negeri 17 Kota Palembang. Dengan perpustakaan yang menyediakan suasana yang nyaman dan juga koleksi-koleksi buku yang lengkap, membuat saya menjadi lebih kreatif dan juga inovatif serta bersemangat untuk
dapat mengikuti perlombaan-perlombaan seperti penelitian, karya tulis ilmiah, maupun olimpiade. Belajar sepulang sekolah, setelah belajar di SMA 11 Kota Palembang, kemudian belajar kembali di perpustakaan yang nyaman akan tetap menjadi kenangan tersendiri bagi diri saya. Sebagai jendela dunia pengetahuan, perpustakaan menjadi tonggak penting dalam perjalanan prestasi saya. Perpustakaan membantu saya dalam menemukan bahan bacaan yang mengasah kemampuan analisis dan membantu saya dalam mengembangkan ide-ide yang inovatif. Jadi ada 2 pertanyaan, siapa bisa silakan angkat tangan dan maju ke depan. Pertanyaannya akan diberikan oleh Bu Yusri dan Miss Nurlia. Oke, pertanyaan pertama, tanggal berapa berdirinya Perpustakaan 17? Silakan kakak dipilih yang mana nih? Silakan Kak yang belum pernah juga. Maju ke depan, maju ke depan. Sebutkan nama, asal sekolah, ulang tahun berapa. Siap, perkenalkan nama saya Amanda Nurul Fadila dari SMP Negeri Palembang dari Kota 5. Saya izin menjawab. Google berdiri pada tanggal 17 Juli 1997. 17 Juli 1997, benar? Benar Bu? Betul. Kasih tepuk tangan. Ada hadiah kecil? Oke. Jadi berdirinya Perpustakaan 17 seiring dengan berdirinya SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ya, pertanyaan kedua, Miss Nurlia. Pertanyaan kedua, ada yang ingat nggak berapa luas Perpustakaan 17? Iya, yang mana Kak? Kak Diva yang mana? Cek. Saya Akuina dari Peleton 9, luasnya 440 meter persegi. 440 meter persegi, betul Bu Miss? Benar sekali. Betul, kasih tepuk tangan. Oke, wah berarti menyimak ya. Oke, sedikit saja akan saya jelaskan tentang perpustakaan. Ya, ini tadi ya, 440 meter. Next. Akreditasinya sudah A. Ya. Dari Badan Akreditasi Perpustakaan Nasional. Selanjutnya, visinya sebagai sumber belajar yang unggul dalam bidang literasi, dokumentasi, informasi, dan teknologi. Artinya, seharusnya semua kegiatan yang ada di sekolah ini itu berpusat pada perpustakaan. Oke, next. Nah, ini dia. Apa ini? Iya, tadi sudah sempat disebutkan oleh Bu Titi bahwa perpustakaan kita baru-baru ini meraih prestasi juara 2 lomba perpustakaan tingkat provinsi. Tapi sebelum tahun ini perpustakaan kita juga sudah sering mendapatkan prestasi-prestasi yang lain. Jadi kalian bisa lihat pialanya sangat banyak, hadiahnya juga sangat banyak. Ya, ini tentunya bukan didapat secara instan, tapi melalui proses dan bertahap berkat ibu-ibu dan bapak-bapak pustakawan yang ada. Mari kita kasih tepuk tangan. Next. Ini udah ya, tadi udah kenalan ya. Coba sandas lagi yang paling ujung Pak
Nah, duta literasi. Perpustakaan tidak bisa berjalan tanpa bantuan duta literasi karena program-programnya banyak dijalankan oleh para duta. Salah satunya ada di sini Kak Ziva. Tepuk tangan buat Kak Ziva. Ya, jadi duta literasi ini tahun 2021-2022. Kemudian next. Ya, ini duta literasi tahun 2022 dan 2023. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok cewek semua yang tahun 2022-2023, apakah harus cewek jadi duta literasi? Tidak, ya. Jadi kalau kalian berminat untuk menjadi duta literasi, nanti ketika ada pembukaan pemilihan duta literasi silakan daftar. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Syaratnya harus mencintai dunia literasi, harus rajin membaca, menyukai jurnalistik, ya. Kalau tadi kalian lihat di video, duta literasi banyak bertugas sebagai apa saja? Sebagai host podcast, sebagai reporter, ya. Jadi yang berminat di bidang jurnalistik nanti bisa daftar sebagai duta literasi. Dan duta literasi siapa yang boleh daftar? Siapa saja, kelas 10, kelas 11. Dan maksud saya boleh merangkap bidang lain, ya. Misalnya udah jadi duta literasi, boleh nggak nih daftar OSIS? Ya boleh, Kak Ziva OSIS, bener ya Kak Ziva? Ada juga yang duta literasi sekaligus anggota KKR, ya boleh. Jadi bukan berarti kalau sudah mendaftar di duta literasi tidak boleh ikut kegiatan lain, silakan. Dan menjadi duta literasi tidak ada pensiunnya. Jadi bukan berarti 1 tahun terpilih, begitu ada mahasiswa baru masuk atau duta baru terpilih, maka akan pensiun jadi duta. Tidak. Jadi saat kalian terpilih, kalian akan bertugas sampai kalian lulus di kelas 12. Ya. Jadi silakan bergabung, nanti ada tesnya, ada syarat-syaratnya sebagai duta literasi 17. Next. Ini jumlah koleksi perpustakaan. Jadi kalian boleh searching di perpustakaan sekolah lain. Perpustakaan kita memiliki koleksi yang paling banyak, ada 56.000 eksemplar dan sekitar judul berapa Yus? 27.000 judul, ya, 27.000 judul. Ya, termasuk buku-buku yang kalian sumbangkan ketika kalian mendaftar ulang. Itu bisa kalian pinjam dan kalian baca nanti di perpustakaan. Oke, selanjutnya next. Perpustakaan memiliki layanan-layanan unggulan. Yang pertama saja Kak, agak cepat. Oke, langsung. Layanan internet. Oke, layanan internet ini artinya kalau kalian mau memanfaatkan komputer dan internet, ya kalian nggak bawa laptop, kalian bisa datang ke perpustakaan. Ya, ada di lantai 2. Kemudian ada perpustakaan mini. Perpustakaan mini ini yang mengelola kalian. Jadi kalian itu kalau ibu dan bapak di sini disebut tadi apa? Pustakawan, dan kalian juga disebut pustakawan muda. Kalian mengurusi perpustakaan mini yang ada di kelas masing-masing. Nanti ketika kalian belajar ada perpustakaan mini di kelas pertanggungjawaban. Kemudian ada zona tanaman herbal. Di sini dilengkapi dengan QR code. Jadi kalian nanti di lantai 2, letaknya di lantai 2 perpustakaan, kalian bisa mengetahui apa saja sih zona yang ada di zona tanaman herbal itu, ya. Kemudian ada perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini salah satu bentuk layanan kepada masyarakat luas. Jadi kita menggelar lapak baca. Ini dilaksanakan di Taman TVRI, ya. Yang bertugas siapa? Duta literasi. Ini duta literasinya terjun ke Taman TVRI, Kak Ziva dan kawan-kawan. Ya, next. Selanjutnya ada zona anak. Di lantai 1 perpustakaan. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih ada zona anak? Kan kami anak SMA. Karena perpustakaan 17 tidak hanya diperuntukkan untuk siswa guru yang ada di 17, melainkan untuk seluruh masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang datang membawa adik, boleh diajak ke perpustakaan karena ada zona anak di sini.
teknologi di lantai 2 ini letaknya. Jadi di zona sains dan teknologi ini kalian bisa mencoba beberapa alat peraga, ya seperti simulasi terjadinya gempa, ada beberapa jenis bantuan. Nah, kalian bisa nanti berkunjung ke perpustakaan memanfaatkan layanan ini. Terus next, ada zona seni, ya karya-karya seni ada di sana. Kemudian layanan difabel, ini adalah komputer untuk tunanetra. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat luas ya. Lalu ada pojok budaya Sumatera Selatan ada di sini. Ada ruang audiovisual. Ruang audiovisual ini multifungsi, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan rekaman atau syuting ya, seperti podcast atau rekaman Jubel TV. Ini di ruang audiovisual. Next, smart library. Ya, jadi kalian bisa memanfaatkan buku e-book melalui aplikasi Smart Library. Jadi tidak hanya buku cetak, kalian bisa meminjam dan membaca buku secara online. Ya, nanti caranya akan ditunjukkan, ada videonya. Kalian tinggal mendaftar, kemudian kalian bisa menikmati e-book yang ada. Terus, next, layanan perpustakaan malam. Layanan perpustakaan malam ini dibuka apabila diperlukan. Ya, jadi seandainya di asrama kalian pengen berkunjung ke perpustakaan, kalian bisa temui Pak Muhdi. Tahu Pak Muhdi? Nah, kalian bisa temui Pak Muhdi, daftar, kami pengen berkunjung ke perpustakaan di malam hari. Oke, terus lanjut. Program unggulan. Langsung aja, Kak. Budaya gemar membaca, menulis. Ini tadi ya, yang bugem tadi ya. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Miss Butrisna ya. Jadi langsung saja. Podcast Jubel Inspiratif. Namanya apa sih podcast kita? Jubel Inspiratif. Jadi di sini yang menjadi narasumber itu dari berbagai kalangan, baik siswa berprestasi, guru, dan tokoh masyarakat. Ya, mungkin kalian ada yang pernah berkunjung ke laman YouTube SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sudah pernah nonton Jubel Inspiratif? Sudah. Nah, di sana banyak sekali cerita inspiratif. Yang jadi hostnya siapa? Duta Literasi, bergantian ya. Selanjutnya ada Jubel TV. Jubel TV ini juga merupakan layanan literasi digital. Jadi saya bilang tadi yang mencintai dunia jurnalistik, silakan. Yang pengen jadi news anchor, yang pengen jadi reporter, yang pengen menjadi voice over, ya. Jadi silakan nanti mendaftar menjadi Duta Literasi. Next, radio Spotify Jubel, ya. Di telinga kalian tuh biasanya selalu ada earphone. Bener nggak? Nah, untuk itu Perpustakaan 17 memberikan layanan berupa audio memanfaatkan aplikasi Spotify yang mengelola Duta Literasi. Jadi yang ngisi Duta Literasi. Jadi banyak ya tugas Duta Literasi ya. Kemudian si Cerdik 17. Ini aplikasi lain. Silakan nanti di rumah kalau udah pegang HP kalian cari si Cerdik 17 ya, di add. Kalau kalian penasaran apa sih yang ada di Perpustakaan 17, kalian add si Cerdik 17, kalian bisa bertanya di sana. Yang buat ini Duta Literasi. Jadi memang harus kreatif ya jadi Duta Literasi. Ya, saya harapkan di sini ada bibit-bibit baru. Saya yakin pasti ada yang punya inovasi, yang berani dan yang kreatif. Saya tunggu nanti ya di perpustakaan. Next, Binaan Inklusif 17 atau BIS 17. Ini kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat. Ini kami ke TPA Masjid apa? Masjid Fisabilillah. Jadi mengajak anak-anak TPA membaca. Yang terjun siapa? Duta Literasi. Ini kami ke SD MI awal. Yang ini SD 164. Yang ini ke TK Mutiara, mendongeng. Ini Kak Ziva ya? Kak Ziva. Oh ya. Kak Ziva pintar mendongeng loh. Mendongeng ke anak-anak TK. Yang ini lapak baca. Ya, jadi semua ini melibatkan
Kami ke perpustakaan UIN Raden Fatah. Oke, selanjutnya informasi terpadu perpustakaan 17 ya, ada di beberapa titik di sekolah ini yang sudah ada QR code-nya, termasuk tanaman. Nah, ini kami mau minta terima kasih, ada nggak ini? Ducil. Oh, ada Ducil ya. Ini yang ikut ngebantu nih Ducil, Duta Cinta Lingkungan. Jadi informasinya perpustakaan yang menyediakan, yang membantu meletakkannya di tanaman-tanaman yang ada di perpustakaan, di lingkungan sekolah itu Duta Cinta Lingkungan. Oke, selanjutnya ini workshop dan webinar yang rutin diselenggarakan. Terus video challenge, ya video challenge ini nanti bisa kalian ikuti. Jadi perlombaan untuk memperingati hari-hari besar perpustakaan. Kemudian next, nah ini alamat ya, silakan dicatat. Alamat website perpustakaan. Ya, jadi kalau kalian mau tahu buku-buku apa saja sih yang ada di perpustakaan 17, silakan kalian catat alamatnya. Perpustakaan.17plg.sth.id/c2. Udah? Oh belum? 5, 4, 3, 2, 1, udah ya. Oke, selanjutnya silakan di follow. Sudah? Nah, yang sudah nih update ya. Oke, Instagram Library SMA 17 PLG ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Selanjutnya masih ada waktu ya. Tentunya kalian semua yang nanti dikukuhkan menjadi peserta didik baru otomatis akan menjadi anggota perpustakaan. Ya, jadi kalian bisa memanfaatkan layanan perpustakaan 17. Namun ada hal-hal yang harus kalian patuhi. Tidak asal sembarang berkunjung, tapi ada hal-hal yang harus kalian patuhi ketika kalian memasuki perpustakaan 17. Silakan disaksikan, nanti setelah video akan saya beri 2 pertanyaan ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana setelah dengar musiknya? Enak nggak? Tetap semangat ya. Oke, saya ada pertanyaan. Oke, saya ada satu pertanyaan. Kira-kira kalau kita ke perpustakaan itu boleh nggak kok makan? Oke, pakai maju ke depan. Ya, berdiri. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Hashim Al-Fayyid dari Kelompok 4 asal sekolah SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Jadi di perpus kita tidak boleh membawa makanan. Itu alasannya kenapa? Karena bisa mengeluarkan bau yang tidak diinginkan. Terus kemudian kalau minuman boleh? Ya boleh. Alasannya kenapa? Mengganggu yang lain. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, Beri tepuk tangan dulu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Irzam. Ayo Pak Irzam kasih pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua, boleh nggak bukumnya dibawa keluar? Izin memperkenalkan diri, nama saya Tika Petalonidi dari Kota 9. Saya izin menjawab ya Pak. Kalau buku tidak boleh dibawa keluar, hanya boleh dibaca di perpustakaan. Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dong temannya. Jadi buku tidak boleh dibawa keluar, hanya boleh dibaca di perpustakaan. Terima kasih Pak Nirza, Pak Guntur. Oke, karena waktu ya sebetulnya masih ada satu video yang mau saya putarkan tentang bagaimana cara mendaftar Smart Library atau membaca buku secara digital. Tapi karena waktu, jadi tidak bisa saya tayangkan. Jadi nanti kalian bisa langsung ke perpustakaan saja ya kalau mau menjadi anggota Smart Library. Sebelum saya mengakhiri, ada satu lagi yaitu tentang bugem. Mana Miss Trisna ada? Kami persilakan kepada Miss Trisna untuk menjelaskan sedikit tentang bugem. Baiklah, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, harus semangat ya, baiklah. Jadi di sini saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Trisani Tama, tapi siswa biasanya panggil saya Miss Nina ya. Saya mengampu mata pelajaran biologi dan PKWU. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu bugem. Ya mungkin di sini kalian itu ada kakak-kakak yang sudah menjadi alumni di 17 atau mungkin kakaknya masih ada di kelas 11 dan 12. Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya apa itu bugem. Coba tunjukkan
Ya, ini merupakan program salah satu yang termasuk ke dalam program unggulan dan masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalian itu akan dibina atau dibimbing oleh guru untuk melakukan penelitian dan menulis ya karya tulis ilmiah seperti itu ya. Next. Nah, sasarannya tentu kalian yang baru masuk ini di kelas 10 dan nanti juga di kelas 11. Jadi kalian akan melaksanakan atau menulis bugem ini selama 2 tahun ya, di kelas 10 dan nanti kelas 11. Lanjut. Ya, nanti insya Allah kita akan mulai di semester 1 itu pada bulan Agustus. Jadi ada 2 kali ya, ya. Jadi evaluasi 1 atau kegiatan yang pertama itu dari bulan Agustus sampai ke Desember 2023. Lalu selanjutnya dari bulan Januari sampai ke Juni 2024. Ya, nah ini pola pelaksananya ini bisa dipilih ya, dipilih. Jadi misalnya kalian tertarik untuk menulis bugem dalam bahasa Inggris, terutama anak-anak yang masuk di kelas Cambridge itu wajib menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk yang di kelas bukan Cambridge atau reguler, boleh memilih. Ada yang memilih bahasa Inggris, tapi ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu terserah kalian mau memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Lanjut. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama ada 2 kali. Pertama itu kalian menulis di semester pertama itu bab 1, bab 2, bab 3. Lalu akan ada evaluasi di akhir semester. Ya, lanjut. Yang berikutnya itu pada saat semester kedua itu kalian melakukan penelitian, lalu menulis bab 4 dan bab 5, lalu kemudian akan ada evaluasi kembali. Ya, jadi evaluasi pertama di bulan Desember itu bab 1, 2, dan 3. Selanjutnya semester berikutnya kalian penelitian, kalian tulis hasil penelitian kalian dan juga kalian tulis kesimpulan, lalu kalian akan ada evaluasi bab 4 dan 5. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia yang akan kalian lakukan nanti ketika kalian menulis bugem itu kalian harus rajin datang ke perpustakaan ya. Apalagi ketika kalian menulis bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi kalian bisa datang ke perpustakaan, terus kalian bisa mengakses website perpustakaan juga ya. Jadi bukan cuma langsung datang tapi juga bisa akses. Tapi kalian juga boleh menggunakan e-book yang kalian peroleh dari internet atau kalian menggunakan sumber pribadi. Misalnya kalian punya buku-buku yang bisa menunjang penelitian kalian. Nah, penelitian ini bisa dalam bentuk tentu ilmiah ya, bisa dalam bentuk kalian menulis misalnya IPA gitu ya, meneliti tumbuhan gitu ya, atau meneliti tentang hewan, tapi bisa juga dalam bentuk sosial ya. Jadi jangan pikir bahwa ilmiah itu harus IPA, tidak, IPS pun bisa gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih manfaat dari bugem ini? Kenapa bugem ini ada di SMA 17? Gak ada ya, mungkin di sekolah lain kan? Ya, bugem ini bertujuan untuk mengasah kemampuan kalian dalam membaca dan menulis. Jadi kalian itu diminta untuk bisa menuliskan karya ilmiah ya sedari dini. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali ketika nanti kalian berada di universitas. Iya betul. Jadi ini ada kaitannya seperti kalian menulis skripsi, betul sekali Kak Ziva ya. Dan ini nanti akan terasa manfaatnya. Mungkin tidak sekarang tapi ketika berada di universitas, gitu ya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan guru yang menjadi pembimbing kalian masing-masing ya. Dan itu bisa kalian manfaatkan untuk berkonsultasi. Kalian konsultasi judul, lalu kalian konsultasi isi dari penelitian kalian dan seterusnya ya sampai selesai. Lanjut Pak Guntur. Oke. Lanjut. Ya, ini adalah foto-foto, sedikit foto-foto yang menggambarkan proses ketika kakak-kakak kelas kalian itu melakukan proses bimbingan ya. Ini proses bimbingan dengan pembimbing, yang ini juga proses bimbingan. Jadi kalian bisa di mana saja temui pembimbing kalian ya, bisa dengan guru atau di gedung B atau bahkan di perpustakaan. Itu nanti kalian bisa menyesuaikan dengan pembimbing masing-masing ya. Nah, ini sedikit foto tentang kegiatan evaluasi bugem. Jadi seperti mungkin
kurang lebih seperti itu ya, tapi tidak benar-benar seperti yang di deskripsi gitu ya. Oke, jadi ini sedikit gambaran tentang Bugem ya. Mungkin tidak semena-mena seperti Miss Siti bilang tadi ya. Kita bisa tanya sama kakak kelas seperti apa mereka Bugem di kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Jadi ya silakan. Mungkin satu pertanyaan saja ya. Yang bertanya dikasih hadiah. Bisa ada hadiahnya? Iya. Ya, saya ada silakan. Ini nanti akan ada sosialisasi lagi untuk kelas 10. Jadi memang tidak semuanya dijelaskan di sini ya. Silakan. Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Dimas Angga Saputra dari Proton 4. Saya berasal dari SMP Busri. Nah, saya ingin bertanya, kan Bugem boleh pakai referensi sumber pribadi, boleh pakai ChatGPT guys? Nah, ChatGPT ini sesuatu yang sedang tren sekarang ya. Ada yang pernah dengan ChatGPT? Iya. Apa menurut kalian ChatGPT itu? Tahu nggak? Nah, siapa yang tahu? Iya, ChatGPT itu banyak yang tahu ya. ChatGPT itu adalah satu aplikasi yang kalau kita ketik, misalnya kata kuncinya bioteknologi, maka dia akan keluar semua esai tentang bioteknologi. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan ChatGPT ya, karena ChatGPT itu kan robot. Ini kalian menggunakan referensi pribadi, bukan seperti aplikasi yang langsung jadi, tapi buku atau jurnal yang kalian sudah miliki. Misalnya